Banyak yang mengira puasa Ramadan itu ya cuma soal nahan lapar dan haus, padahal ada makna yang jauh lebih dalam. Nah, kali ini kita akan coba bedah intisarinya berdasarkan buku Panduan Lengkap Puasa Ramadan karya Nor Kandir. Tujuannya, biar puasa kita tahun ini nggak cuma jadi rutinitas, tapi benar-benar terasa maknanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih kita puasa, terus siapa aja yang wajib. Habis itu kita masuk ke teknisnya nih. Apa sih pilar-pilarnya, apa aja yang boleh dan nggak boleh, dan yang paling penting, gimana caranya biar puasa kita jadi sempurna. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Nah, kita masuk ke bagian pertama, esensi puasa. Jadi, sebetulnya apa sih inti dari puasa itu? Kalau bukan cuma soal perut kosong, terus apa dong tujuan besarnya? Jawabannya ada di satu kata kunci yang luar biasa penting. Dan ini dia jawabannya, langsung dari Al-Quran. Tujuannya ternyata bukan supaya kita kurus atau hemat, tapi agar kamu bertakwa. Takwa. Apa itu takwa? Sederhananya, ini adalah kesadaran penuh kalau Allah itu selalu hadir, selalu mengawasi di setiap detik hidup kita. Jadi, rasa lapar dan haus itu sebenarnya cuma alat, cuma gym spiritual untuk melatih otot kesadaran ini. Kalau kita lihat definisinya secara syariat, puasa itu sebenarnya simpel banget. Cuma ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya, dari hal-hal yang membatalkan, kayak makan, minum, hubungan suami istri. Kapan? Mulai dari fajar sampai matahari terbenam. Dan yang paling penting, semua itu harus dilandasi dengan niat yang jelas. Simpel kan? Tapi dalam banget maknanya. Dan yang bikin puasa ini super spesial ada di hadis qudsi ini. Allah sendiri yang bilang, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Coba deh kita renungin. Ibadah lain kan bisa kelihatan ya, sholat dilihat orang, sedekah bisa diumumkan. Tapi puasa, cuma kita dan Allah yang tahu kita beneran puasa atau enggak. Ini ibadah rahasia, hubungan yang super personal. Makanya hadiahnya pun langsung dari Dia, tanpa perantara. Luar biasa kan? Oke. Kita udah paham kenapa puasa itu penting dan istimewa. Sekarang pertanyaannya, siapa aja sih yang dapat panggilan wajib untuk berpuasa ini? Nah, ternyata ada 5 syarat yang harus terpenuhi semuanya, nggak bisa salah satu aja. Pertama, ya jelas harus seorang muslim. Kedua, sudah balik atau mencapai usia dewasa. Ketiga, berakal sehat, sadar penuh. Keempat, kondisinya harus sehat, mampu secara fisik. Dan yang kelima, dia bukan seorang musafir atau sedang dalam perjalanan jauh. Jadi Islam itu nggak memberatkan. Kalau salah satu syarat ini nggak terpenuhi, kewajibannya jadi gugur atau bisa diganti. Sekarang kita bicara soal fondasinya. Anggap aja puasa itu kayak sebuah bangunan. Nah, bangunan ini cuma bisa berdiri kokoh kalau ada 2 pilar utamanya. Kalau salah satu aja nggak ada, wah bisa runtuh semua bangunan puasa kita. Jadi apa aja 2 pilar ini? Ini dia 2 pilar itu. Yang pertama adalah niat. Ini pilar yang nggak kelihatan, adanya di dalam hati. Komitmen kita sebelum fajar. Ya Allah, aku niat puasa hari ini karenamu. Pilar kedua adalah imsak atau menahan diri. Nah, ini pilar yang kelihatan. Gak makan, gak minum, dan menahan diri dari pembatal lainnya dari fajar sampai maghrib. Jadi, puasa yang sah itu gabungan sempurna antara kekuatan dari dalam, yaitu niat, dan disiplin di luar, yaitu menahan diri. Nah, ini dia nih bagian yang paling banyak ditanyain setiap tahun. Kak, kalau gini batal nggak? Kalau gitu gimana? Oke, biar nggak bingung lagi, yuk kita perjelas sama-sama. Apa aja sih yang pasti membatalkan puasa dan apa aja yang ternyata nggak apa-apa? Yang pertama, yang membatalkan puasa. Kata kuncinya di sini cuma satu, sengaja. Makan atau minum dengan sengaja, ya jelas batal. Muntah yang disengajain juga sama. Terus berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, untuk para perempuan, datang bulan atau nifas itu secara otomatis puasanya batal di hari itu dan nanti wajib diganti. Sisanya ini hal-hal yang lebih fundamental ya, seperti na'udzubillah, murtad, atau pingsan seharian penuh dari fajar sampai maghrib. Nah, sekarang bagian yang melegakan, apa aja yang gak membatalkan, ini sering banget jadi keraguan. Nomor 1, makan atau minum karena lupa. Kalau bener-bener lupa, pas ingat langsung berhenti dan lanjutin aja puasanya. Sah kok, itu rezeki dari Allah katanya. Terus, mandi atau keramas, kumur-kumur asal gak ditelan, menelan ludah sendiri, itu semua aman. Termasuk juga mimpi basah atau disuntik untuk pengobatan, selama suntikannya bukan untuk nambah nutrisi ya. Oke, kita udah bahas aturan mainnya, mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi, puasa itu kan bukan cuma soal sah atau batal. Ada level yang lebih tinggi lagi. Gimana caranya biar puasa kita itu bukan cuma sekedar gugur kewajiban, tapi benar-benar jadi ibadah yang sempurna dan mengubah diri kita.
Yuk kita naik level. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Puasa itu emangnya cuma soal ngejaga mulut dari makanan dan minuman aja? Kayaknya nggak sesimpel itu ya. Ada dimensi lain yang justru jadi penentu kualitas puasa kita. Hadis ini, pesannya nusuk banget. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jelek kan? Artinya apa gunanya kita nahan lapar dan haus seharian kalau mulut kita masih gampang bohong, masih ghibah, masih nyakitin orang? Ternyata puasa perut itu harus sejalan sama puasa lisan. Jadi, gimana caranya menyempurnakan puasa? Ya dengan ngajak seluruh anggota tubuh kita ikut puasa. Lidah kita puasa dari bohong dan gibah. Mata kita puasa dari ngelihat hal yang gak baik. Telinga kita puasa dari dengerin omongan sia-sia. Bahkan emosi kita juga harus puasa. Kalau ada yang mancing-mancing emosi, jangan diladenin. Cukup bilang dalam hati atau ke orangnya, maaf, aku lagi puasa. Ini jadi tameng kita. Terus perbanyak ibadah lain, kayak baca Quran dan sedekah. Ini baru namanya puasa total. Nah, sebagai penutup, ini pertanyaan buat kita semua, termasuk saya sendiri. Setelah tahu semua ini, gimana caranya kita bisa bikin puasa tahun ini beda? Gimana caranya biar setiap rasa lapar dan haus itu bukan jadi keluhan, tapi jadi pengingat, oh iya, aku lagi melatih diriku buat lebih dekat sama Allah. Gimana caranya biar di akhir Ramadan nanti, kita beneran keluar sebagai pribadi yang lebih bertakwa. Semoga ringkasan ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.